setelah kita ke komplek makam Ki Ageng Wilis dengan langgam tembayatnya dan juga banyak sekali panel-panel dari batuan candi, sekarang kita menuju ke makam yang kedua. Nah, makam ini sebenarnya sangat sepuh sekali. Nanti bisa dilihat dari komponen atau panel-panelnya. Lumayan agak jauh sih, kisaran pirang meter ya mas ya, tekan gon kae ndur kono, gon wit kae nongko kae ya pujol mas, ngawur ya sekitar 300 meteran. Iki masih di desa Karangwetan mas ya? Oh, Watu Gandu. Oh, nek lapangannya lapangan Watu Gandu. Ini loh sistem dari pertanian, mirip sekali dengan sistem pertanian yang berada di situs Liangan. Setiap pematang itu penataannya masih menggunakan batuan-batuan seperti itu loh. Ini tertata sekali dan itu sangat rajin. Nah, tuh. Oh iya kayak mas, bener kayak mas, makamnya bener mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Untuk kesempatan di sore hari ini berada di tengah-tengah lahan produktif milik warga, di mana lahan ini ditanami berbagai macam jenis sayur-sayuran maupun berbagai macam jenis bunga-bungaan. Dan saya tidak akan menyebutkan sayuran, saya juga tidak akan menyebutkan bunga-bungaan yang menjadi sumber hasil dari para petani sini atau para petani lokal sini. Nah, di sini yang ingin saya bicarakan atau ingin saya berikan informasi adalah objek merupakan jejak sejarah dari peradaban Islam. Karena kita tahu sendiri kan, kalau di daerah Sumowono, daerah Bandungan, apalagi di daerah Gedong Songo itu jejak-jejak pra-Islam atau jejak-jejak Mataram Hindu itu banyak sekali tersebar di sini. Nah, perlu diingat, setelah berakhirnya masa Hindu atau pasca Hindu, maka tumbuhlah masa-masa peradaban Muslim hingga sampai Sultanan Jogja, Kasunanan Surakarta. Nah, ternyata di wilayah sini ada 3 tempat yang perlu diinformasikan kepada khalayak ramai supaya nanti bisa ikut memikirkan tentang bagaimana tata caranya untuk melestarikan objek yang saya datangi ini atau objek yang nantinya akan saya berikan informasi. Di sini ada 3 tempat, makam Pagongan, terus makam Karangwetan, terus makam Watu Gandu. Sudah terstruktur menurut periode-periodenya tersendiri. Contoh makam Mataram Islam awal yang berada di Desa Lanjan, Kecamatan Sumowono. Terus ada satu lagi makam masa peralihan akhir Amangkurat awal Pakubuwono di komplek makam Kasepuhan Pagongan. Terus di sini di samping saya atau di kanan saya ini lebih tepatnya itu ada komplek makam periodenya Pakubuwono tapi langgame tembayat. Ini yang perlu diinformasikan kepada khalayak ramai. Di belakang saya itu
Kalau kita lihat seolah-olah tidak ada apa-apanya, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Ternyata di belakang saya itu, kalau orang-orang sini nyebutnya grumbul atau gumuk atau bukit kecil, ternyata di sana itu menyimpan sebuah jejak peradaban Islam berupa komplek makam Kasepuhan yang benar-benar sudah miris sekali, sudah tidak tertata sempurna. Nah, kedatangan saya di sini bersama Mas Yainal sebenarnya ingin melanjutkan season yang kemarin. Jadi kita ambil atau kita buka ini adalah season yang kedua. Karena pas kita ke sana itu pas mangsane maghrib ya Mas ya. Jadi ketika kita mengambil gambar itu jelas-jelas ora cetok. Nah, untuk kesempatan sore hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat secara langsung daripada tempat yang keberadaannya adalah makam-makam Kasepuhan. Tapi di sini saya tidak akan membicarakan makam Kasepuhan periode siapa, karena kalau kita melihat dari ukiran, kalau kita melihat dari panel-panel pahatannya, terus hiasannya itu, kalau saya pribadi menyebutnya mulai dari Mataram Islam Amangkurat sampai ke Pakubuwono itu ada semua, dan itu benar-benar sudah terpahat di panel-panel tersebut. Yuk kita lihat yuk. Nah, yang banyak wit-witane sengon tadi kita dari sana di makame Ki Ageng Wilis. Sekarang pindah haluan ke komplek makam sepuh, tapi cuma tinggal panel-panel dari jiratnya saja. Awal kesini pertama kali tuh Mas, tuh kene ya, seharusnya memang dalane iki ketok Mas. Ya kono wae liwat kae wis, sing kono wis ana dalane yo. Balik ndah. Ning kudune dalane iki. Wong ana strukture. Wah iya bener iki Mas, makamnya bener ini Mas. Astagfirullah. Assalamualaikum. Lah ini Mas, bener Mas, ini Mas. Sing keren ini kenapa Mas? Iki lho Mas. Nih. Panel jirate. Ini panel jirate ini loh. Oh iya. Deloken. Ono ukiran. Ono ukiran nek saya menyebutnya ini tapak dara atau palang Romawi. Banyak diyakini oleh leluhur kita, contohnya di bangunan-bangunan candi itu sebagai penolak bala. Tapak dara. Atau ini ya, tapak dara atau apa namanya, palang Romawi ini. Berarti bentuk ki gak kudu apa iku, gak kudu segitiga tak apa to iki kan. Iki kotak Mas. Kan kotak kan. Kotak iki. Sebenarnya panel-panelnya nyebar dadi nisan ini iki Mas. Nah ini loh Mas, yang paling banyak ini, yang paling keren iki Mas. Nah ini Mas. Nih. Nah, waduh kacur panelnya. Nah, panelnya udah ning kene kabeh, Mas. Sampeyan makam sih. Heeh. Belakang ini makam. Nah, ini, Mas. Cuma herane ndak ketemu nisane, Mas. Iki lho. Coba iki ambil lho, Mas. Ya gak wani aku. Sik tak ambil. Nah. Ini tempat, atau kalau saya sendiri menyebutnya ini lapik, sebenarnya di sini itu baru untuk penempatan nisan ini. Tapi ukirannya keren banget ki.
Nah, ini ada yang namanya Brimara wilambita. Di sini itu Brimara wilambita itu justru diukir pada lapik nisan atau pada bagian jirat. Nah, ini sebenarnya ini gambar waru atau lebih dikenal dengan Brimara wilambita. Nah, ini sebenarnya itu Brimara wilambita itu seringnya terpahat pada bagian kaki nisan. Tapi aneh di sini itu Brimara wilambita itu sendiri terpahat pada lapik nisan, lapiknya ini. Nah, biasanya Brimara wilambita itu terdapat pada nisan-nisan periode Pajang, terus Mataram Islam awal, Demak akhir awal Pajang, terus Amangkurat, terus Sultan Agungan, ada seperti ini di nisan-nisannya. Nah, ini loh. Bagus ya, tapi Keren. Nah, ini juga salah satu dari panel jirat. Tapi keren loh, sudah ada pahatannya. Tapi sayangnya nisannya itu tidak ketemu. Tapi saya yakin ini sepuh sekali ini. Ini sepuh sekali. Malah panel jirat itu digunakan untuk ini. Nisan. Terus ini. Terus ini. Sampai ke sini. Cuma nisan ini kita belum menemukan. Berilah petunjuk. Nah, ini sampai sana, terus ini. Misal ini nisannya ketemu, disusun ulang pun saya berani. Wah, keren, mantap Mas. iya. Nah. Iya. Iya, kilah ngarani. Nah, ini. Ini kapan ya? Aku tidak berani memastikan tentang periode nih karena dari nisannya sendiri belum ketemu Mas. Tapi pahatannya keren banget. Ini loh. Ini pahatan jirat makam ini. Tapi biasanya di era barengan siapa? Tapi kalau lihat modelnya seperti ini nganu Mas ya, dugaan ya. Seringnya yang saya lihat itu di periode ini periode ini Pakubuwono. Ih, iki tulisan, muga-muga tulisan. Mas, bukaan Mas. Blarak tenan, tulisan tenan. Tulisan sih Mas, diwaca sih Mas. Masyaallah. Mas, iki tulisan iki Mas. Tulisan ini. Mas. Nah, semoga saja ini Tulisan iki fik tulisan. Iki tulisan iki Mas. Oh, tulisan apa pahatan? Sik. Nek antara iki mbek Oh, pahatan Mas. Pahatan kok Mas. Wah, tapi keren lho pahatannya Mas. Kudune. Koyok nganu, koyok pahatane ini ada yang bilang rumah siput. Dan ini banyak sekali ditemukan di pahatan-pahatan bangunan candi. Ada juga yang bilang tunas pakis. Tunas pakis. Loh, mantep. Ukirannya keren ya, aku malah gak ngerti. Nek ono. Wus. Keren Mas. Kelihatan rak Mas? Aman. Selepas Mas. Gen Sumindi. Nah.
Nah, ini wah, wih, ya Allah, rajin nih. Baru kali ini saya itu melihat ukiran Bremara wilambita sampai punggung jiratnya. Dan ini ada ukiran lagi. Ini mengadopsi dari bangunan candi. Kalau ini yang namanya antefik. Ada bangunan candi pahatan demikian. Nah, ini punggung, ini bagian jirat makam. Ini komponen jirat makam bagian punggung. Di sini terpahat miniatur dari komponen batuan bangunan candi berupa antefik. Biasanya antefik pada bangunan candi itu terletak pada bagian selasar dan bagian mustaka. Terus anehnya lagi, nih di sini, lah, dah gitu mas. Nah, di sini biasanya Bremara wilambita atau simbol dari nasab keilmuan itu terpahat pada bagian kaki nisan. Tapi ini aneh, justru malah Bremara wilambita itu terpahat pada bagian punggung jirat. Ini keren toh. Semesta cedek wis keren. Sesuk kudu rene nang mas. Nah, ini yang bagian baliknya. Iso rajin ini. Wis. Makanya semua warna. Nah, ini loh. Tulisannya Bukan, ini nganu mas, podo. Ini tanda nasab keilmuan beliau yang memberikan keterangan. Nah, ini. Nah. Ini miniatur antefiknya. Semoga besok kita menemukan jawaban lagi. Ada 3 ya. Ini 1, 2, terus ini mas. Ini 3. Sebentar mas. Enggak, aku tak cukup fotonya ya mas ya. Terus ini mas. Nah ini. Tak fokus nih mas. Nah, sebenarnya bentuknya jirat itu seperti ini. Nah, dari sini. Nah, di sini itu ada ini lapik untuk penempatan nisan, dan di sini itu ada lubang pengunci nisan. Terus ini jiratnya. Ini kalau saya menyebutnya punggung jirat. Tadi yang sudah kita bersihkan, dan ini ada lambang-lambang nasab keilmuan ini. Terus ini ada yang namanya pahatan yang mengadopsi dari bangunan candi berupa panel antefik. Yang biasa nih, panel antefik ini ada di bagian selasar maupun di bagian atap. Nah, ini yang paling menarik. Nah, ini menarik ini. Nah. Ini tidak mungkin makam-makam tidak sepuh ini. Tetap ini makam-makam keren ini. Makam mewah pada masanya ini. Jelas di sini ada tokoh ulama besar berarti. Sambung sesuk nang mas ya. Sik mas, tak ngambil fotonya sik mas. Nah, disinilah sebenarnya tata letak dari komplek makam yang saya maksud. Kenapa demikian? Sebenarnya komplek makam ini sangat
tidak terlalu luas sebenarnya, tidak terlalu luas, akan tetapi di sini itu ada beberapa makam-makam yang bukan tipenya makam-makam periode Kasultanan maupun Kasunanan. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah bukti dari jejak peradaban Islam di daerah Jubelan. Kalau kita melihat dari komponen ini, komponen panel dari jirat makam memiliki ukiran, dan anehnya di samping ini ada sebuah simbol yang memberikan informasi tentang nasab keilmuan, atau simbol-simbol ini, ukiran ini disebut dengan Brimara Wilambita, di mana Brimara Wilambita itu adalah tanda khusus yang diberikan kepada salah satu tokoh yang tingkatan nasab keilmuannya itu sama dengan wali, brahmana, pandito. Nah, bisa diasumsikan, bisa diartikan berarti tokoh yang dimakamkan di sini itu sebagai apa? Ini untuk kejelasannya ini. Untuk tanda kejelasannya ini. Ini sangat rapi sekali. Rapi dan sangat rajin. Ini yang disebut dengan pahatan Brimara Wilambita, yang memberikan informasi bahwa pahatan seperti ini menggambarkan sosok tokoh yang memiliki nasab keilmuan. Saya memang pernah melihat beberapa bangunan makam, contohnya periode Amangkurat di daerah Kabupaten Kendal, lebih tepatnya di Kecamatan Brangsong. Ada makam yang menggunakan pahatan demikian, tapi langgam nisannya itu Mataram Islam Amangkurat. Sebentar, kita tidak sampai di situ saja. Ketika kita mengatakan Mataram Islam Amangkurat, itu tidak bisa dijadikan acuan atau tidak bisa dijadikan patokan, karena dengan adanya pahatan seperti ini, kebanyakan pahatan tanduk, terus ada hiasan seperti ini, biasanya itu kebanyakan makam-makam ini periodenya Pakubuwono, bukan Hamengkubuwono tapi Pakubuwono. Jadi secara tidak langsung kita itu berada di antara tengah-tengah. Pakubuwono ada, Amangkurat ada, berarti belum bisa dipastikan ketika belum menemukan nisannya. Makam ini sebenarnya kalau disusun tinggi sekali, segini. Semoga ini bisa dijadikan acuan warga masyarakat sini, supaya kita nanti bisa ikut membersihkan, kita bisa ikut menata ulang, dan semoga untuk nisannya itu bisa ditemukan. Ini kalau saya menyatakan Mataram Islam Amangkurat itu bukan, karena tanduk pada bagian jirat makam itu terlalu pendek. Kalau Mataram Islam Amangkurat sininya itu agak terlalu tinggi. Insya Allah saya ada fotonya, nanti saya tampilkan sekalian.